Shalom, terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan Anda untuk duduk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar waktu ini menjadi waktu yang menyegarkan bagi jiwa Anda. Topik renungan kita sepanjang minggu ini adalah meneladani Kristus yang bangkit. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah 2 Korintus pasal 4 ayat 10-11, terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saat kita berusaha menjaga kebugaran tubuh melalui latihan fisik, kita tahu bahwa ada harga yang harus dibayar. Untuk membangun daya tahan dan otot yang kuat, serat-serat otot sebenarnya harus dibebani dan mengalami robekan kecil terlebih dahulu melalui latihan yang intens. Di titik di mana tubuh merasa lelah dan ditekan, justru disitulah pertumbuhan otot yang baru dan lebih kuat sedang terjadi. Prinsip yang sama berlaku dalam kehidupan rohani kita. Untuk bisa memancarkan kehidupan Kristus yang bangkit, ada bagian dari keakuan kita yang harus rela dimatikan terlebih dahulu. Dalam 2 Korintus 4 ayat 10-11, Rasul Paulus berbicara tentang sebuah paradoks kekristenan, kehidupan melalui kematian. Ia mengatakan bahwa kita senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kita. Ini bukan berarti kita harus selalu mencari-cari penderitaan fisik, melainkan kesediaan kita untuk mati terhadap keegoisan, kesombongan, dan hak-hak pribadi kita. Persis seperti Kristus yang rela menderita di salib. Tujuannya sangat jelas dan indah, supaya kehidupan Yesus atau kuasa kebangkitannya juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Karakter dan daya hidup Yesus hanya bisa bersinar paling terang melalui hidup yang rela dibentuk dan ditundukkan. Meneladani Kristus yang bangkit berarti kita bersedia memikul salib kita setiap hari di tengah rutinitas. Di saat kita disakiti, namun memilih untuk mengampuni, kita sedang melayani dan mendengarkan keluh kesah orang lain, kita sedang mematikan keegoisan kita. Memang, proses mematikan daging ini terasa tidak nyaman dan menguras tenaga, sama seperti pegalnya tubuh setelah berolahraga keras. Namun, percayalah bahwa melalui setiap tekanan dan pengorbanan kecil itulah kasih, kesabaran, dan kuasa kebangkitan Kristus sedang dipancarkan secara nyata kepada dunia di sekitar kita. Mari kita merenungkan sejenak. Bagian ego atau kehendak pribadi manakah yang saat ini paling sulit kita matikan agar karakter kasih Yesus bisa semakin nyata melalui sikap kita? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas teladan pengorbanan-Mu yang membawa kehidupan bagi kami. Tolong kami untuk tidak lari dari proses pembentukan-Mu. Berikan kami ketabahan saat ego, harga diri, dan keinginan kami harus disalibkan, agar orang-orang di sekitar kami tidak lagi melihat keburukan kami, melainkan melihat kehidupan-Mu yang nyata bersinar. Jadikan kami saluran kuasa kebangkitan-Mu setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya renungan harian ini boleh menuntun langkah kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi dalam renungan kita bersama esok hari. Tuhan Yesus memberkati.